Bab 24. Istri untuk sang mafia. Arumi yang sedang termangu, seketika terlonjak kaget pada saat suara bariton itu terdengar dari belakang tubuhnya. "Mas." "Alhamdulillah," ucap Arumi seraya menghela napas sambil mengusap dadanya. "Jangan banyak melamun. Kau bisa mati karenanya," tukas Max, seraya berlalu melewati Arumi. Kemudian, Max mendudukkan dirinya di salah satu sofa single yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Dia menatap Arumi yang masih berdiri tak bergeming. "Kenapa diam saja? Lakukan apapun. Ini kamar kita, kau bebas menggunakan fasilitas apapun di dalam kamar ini dan juga di ruangan lainnya. Hanya satu tempat yang tidak bisa kau kunjungi. Dan, jangan pernah berpikir untuk penasaran atau kau akan melihat matahari terbit terakhir dalam hidupmu," kecam Max, dengan nada bicara yang santai tetapi penuh penekanan. Hal itu membuat Arumi tersentak. Mengingat luasnya bangunan ini, Arumi tidak memiliki niat sedikit pun untuk berkeliaran nanti. Apalagi, kamar ini saja sudah cukup luas dan memiliki fasilitas yang komplit. Mungkin selama beberapa hari ke depan, Arumi tidak akan keluar kamar selain untuk makan. Bangunan super luas dan mewah ini justru terlihat menyeramkan bagi Arumi. Bisa saja dia tersesat dan tidak ada yang bisa menemukannya. Mengerikan bukan? Alih-alih hidup enak, malah hilang ditelan kemewahan. Apalagi, halaman di kediaman Max ini seperti hutan lindung. Arumi sampai merinding pada saat melewati pohon-pohon besar tadi. Apalagi, Arumi memiliki aura sensitif yang bisa mengetahui keberadaan makhluk-makhluk astral yang memang berada di sekeliling bangunan itu. Karena itulah, sejak tadi Arumi tidak berhenti mengerahkan lidahnya untuk melafazkan bacaan Al-Quran yang dia hafal. Apa yang harus Arumi lakukan? Arumi bingung, "Mas. Kamar ini sangat besar dan luas serta memiliki banyak ruangan," jelas Arumi pada Max, dengan raut wajahnya yang polos. Membuat suaminya itu seketika menarik salah satu sudut bibirnya. "Memangnya kau mau apa?" tanya balik Max. Entah kenapa, lama-lama dia terbiasa dengan kehadiran Arumi di sisinya. Padahal, selama ini Max tidak pernah suka ada wanita yang mendekatinya. Apalagi masuk ke dalam wilayah teritorialnya. "Mau ke kamar mandi?" "Sudah nahan pipis dari tadi," jawab Arumi jujur. Ucapannya yang polos itu, sontak membuat Max tergelak. Max langsung berdiri dari duduknya. Kemudian berjalan sambil tertawa mendekati istrinya yang masih tak bergerak dari tempatnya berdiri. "Kau ini, kenapa tidak mencoba buka salah satu pintu itu? Di sana kamar mandi, dan yang itu walk-in closet," jelas Max seraya menunjuk satu persatu ruangan yang memiliki pintu dengan warna yang sama. "Maaf, Mas. Arumi takut salah. Ini kan kamar kamu." Maka itu, Arumi memilih untuk menunggu hingga Mas kembali, jelas Arumi. Ucapan Arumi barusan, lantas membuat Max merasa bersalah, karena telah mengira bahwa Arumi sedikit bodoh dan polos karena mau buang air saja kebingungan. Ternyata, wanita itu menghormati pemilik ruangan ini, yaitu dirinya. Sehingga, Arumi rela menahan keinginannya. Entah bagaimana kalau dia menunda waktunya untuk mendatangi Arumi di kamar ini. Apakah istrinya itu akan terus memilih menyiksa dirinya sendiri? "Sini.
Max menarik pelan tangan Arumi lalu membawanya mendekat ke salah satu pintu. Ini kamar mandi. Sana pipis. Titah Max. Hanya dengan Arumi, dia bisa berbicara pelan tanpa mengeratkan urat lehernya. Tanpa emosi dan tanpa sinar mata yang biasa menakuti lawannya. Walaupun, bagi Arumi aura Max tetap saja masih menyeramkan. Tetapi bagi Max ia merasa santai ketika berhadapan dengan Arumi. Hanya Arumi satu-satunya wanita yang polos tanpa niat busuk dan licik untuk memanfaatkannya. Satu hal yang Max suka, adalah Arumi tidak terlalu banyak bertanya. Wanita itu selalu bisa memakai cara yang halus ketika memberitahu hal baru tentang agamanya. Agama yang terpaksa Max anut, demi bisa menikahi Arumi daripada dirajam sampai mati. Max jadi ingat kelakuan para warga kala itu. Sebaiknya aku berikan pelajaran pada mereka suatu hari nanti. Tunggu urusan besarku beres satu persatu dulu, batin Max, dengan seringai liciknya. Arumi, yang sudah berada di dalam kamar mandi kembali kaku tak bergerak. Mau tak mau, dia memanggil Max kembali. Mas, boleh tolong Arumi? Max, yang baru saja mendudukkan bokongnya di atas tempat tidur, terlihat berdecak kala mendengar panggilan bernada lembut tapi nyaring dari istrinya itu. Kenapa lagi? Ketus Max, yang heran kenapa Arumi masih saja berdiri dengan wajah bingung. Bahkan kini terlihat sedikit pucat. Arumi mau pipis, tapi di mana? Toiletnya lebih rumit ketimbang yang di rumah sakit tadi, adu Arumi dengan wajah yang semakin frustrasi. Max sontak memijat pelipisnya. Kamu ini norak sekali. Toilet di sini tidak menggunakan air selang. Karena air hanya akan keluar dari pipa kecil yang mengarah langsung ke alat diduk kita, jelas Max. Mana bersih? Mana bisa istinja kalau begini, Mas, rengekan Arumi, pada akhirnya keluar juga. Sepertinya, dia sudah tidak bisa menahan lagi keinginannya. Itu kan ada tisu. Kesal Max. Pasal mau pipis saja bikin pusing dan ribet. Tidak bersih dong, Mas. Menurut ilmu fikih itu, yang membersihkan haruslah air. Karena air adalah sebagai alat pertama yang berguna untuk membuang segala najis dan juga kotoran yang melekat pada tubuh kita, jelas Arumi setengah meringis. Kau ini. Max menahan geram dengan mengeratkan rahangnya. Arumi benar-benar membuatnya pusing tujuh keliling hanya karena wanita itu mau kencing. Terserah kamu saja. Kalau mau air banyak itu kan ada bathtub. Isi sana. Setelah mengatakan hal itu, Max langsung pergi kemudian menutup pintu kamar mandi dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi kencang. Huff. Arumi menghela napas panjang. Dia pun melakukan cara yang diajarkan oleh suaminya. Mengisi bathtub dengan air hingga setengah, lalu Arumi mencari lubang air dan membuang hajat yang sejak tadi ditahannya. Arumi mulai berpikir, bagaimana kalau dia mau pup nanti. Karena merasa badannya lengket, Arumi memutuskan untuk sekalian mandi saja. Malam ini kan, malam pertama puasa Ramadan. Arumi harus mandi besar, ucapnya pada diri sendiri. Max, yang berada di dalam kamar sendirian lama-kelamaan merasa kesepian. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran orang lain di sisinya. Tetapi, cukup lama juga Arumi tidak keluar dari kamar mandi. Max sempat melihat jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Apa saja yang dia lakukan di dalam sana? Gumam Max. Sehingga,
Rasa penasarannya itu membuatnya bangun untuk menghampiri. Tanpa mengetuk pintu, Max masuk begitu saja. Astagfirullah, Mas. Arumi yang belum mengenakan pakaiannya secara sempurna, tentu saja kaget setengah mati. Arumi buru-buru meraih gamisnya untuk menutupi bagian tubuhnya yang terpampang nyata. Untung saja bagian pribadinya sudah tertutup. Max, yang mendapati hal tersebut langsung terpaku macam patung. Jakunnya turun naik dengan dada yang kembang kempis. Kedua matanya enggan untuk sekedar berkedip. Inikah keindahan yang selama ini disembunyikan oleh pakaian besar istrinya? Bab 25. Gelek. Pandangan Max terlanjur bergerak menyisir pemandangan nyata di depannya. Di mana tubuh istrinya sedikit banyak terlihat jelas keadaannya. Max merasakan aliran darahnya berdesir dan terasa hangat. Belum pernah ia merasakan dorongan seperti ini dari dalam dirinya. Walaupun dia adalah laki-laki yang normal sehingga memiliki syahwat, namun Max tidak pernah tertarik sebelumnya, meskipun dihadapkan dengan keindahan tubuh perempuan. Tetapi, melihat Arumi, N4 Su itu seketika menggelegak tak karuan. Secara spontan, Max melangkahkan kakinya menuju Arumi yang berdiri kaku. Mas, jangan bergerak, stop. Pekik Arumi seraya memajukan salah tangannya untuk menahan pergerakan pria di hadapannya. Kenapa? Max bertanya dengan raut wajah heran. Dia juga bingung pada dirinya sendiri, kenapa malah maju mendekat bukannya pergi. Arumi malu, Mas. Tolong, Mas berbalik dulu. Arum mau pakai baju, kata Arumi dengan suara yang terdengar bergetar kedinginan. Malu kenapa? Kau saja sudah melihat tubuhku, senja 4 taker 4 matku, dan bahkan memegangnya. Kenapa aku tidak boleh melihat TB-mu? Ucapan Max barusan membuat tubuh Arumi terhuyung lemas. Dia langsung berpegangan pada pinggiran wastafel. Bubukannya begitu, Mas. Arumi kaget dan belum siap. Tolong, mengertilah, pinta Arumi setengah memohon. Bahkan wajahnya terlihat memelas. Siap untuk apa? Tanya Max lagi, semakin memojokkan Arumi. Max nampak terhibur ketika melihat Arumi berdiri dengan risih. Istrinya itu berkali-kali terlihat membenahi P4 kain untuk menutupi bagian atas TB-nya yang menonjol. Max lagi-lagi harus menelan dahnya. Mendapati pertanyaan dari Max, Arumi semakin tergagap dan bingung. Otaknya mendadak ngelek saat itu juga. Arumi merasa malu yang teramat sangat saat ini. Belum pernah ada orang lain yang melihat keadaannya seperti ini sebelumnya. Walaupun pria di depannya adalah suaminya yang tentu sah dan halal untuk melihatnya, akan tetapi, Arumi merasa seperti tengah berdiri di atas bara api. Panas. Tolong, mengertilah, Mas. Arum kaget kalau begini. Biarkan Arumi pakai baju dulu ya, please. Rengekan Arumi pun meluncur lagi dari bibirnya yang seksi bagi Max. Tak ayal, pria itu kembali melangkah maju dan mengabaikan permohonan Arumi. Astagfirullah. Gimana ini, ya Allah? Arumi takut. Batinnya menjerit. Rasanya ingin punya ilmu menghilang saat ini juga. Tetapi, hal itu tidak mungkin. Bahkan, Max nampak semakin dekat dengannya. Pria itu menatapnya bak elang lapar yang melihat kelinci. Arumi semakin merapatkan punggungnya pada dinding wastafel. Seketika,
dinginnya marmer menembus kulit pada belakang tubuhnya yang terekspos itu. Dingin. Semakin gemetar saja Arumi. Sekuat tenaga ia berusaha bertahan berdiri di atas tungkainya yang lemas dan bergetar itu. Max semakin mendekat, Arumi pun semakin mengkerut takut. Namun, dirinya terpojok dan tak memiliki celah untuk lari. Lagi pula, lari dari mana? Dari siapa? Apa dari pria sempurna yang ternyata suaminya ini? Kau jangan bodoh Arumi. Itu mungkin bisikan dari para mimin yang gemas sekaligus penasaran. Tapi tidak bagi Arumi. Bagaimanapun, Max adalah pria asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya kemudian memiliki hak terhadapnya. Setidaknya, Arumi membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dulu. Bukankah kamu yang sengaja tidak mengunci pintu? Agar aku masuk dan menemukan keadaanmu yang seperti ini kan? Kamu sendiri yang berniat menggodaku, kenapa malah menyuruhku pergi? Max mencecar Arumi, seraya menghimpit TB, yang lebih pendek darinya itu ke dinding. Arumi, bahkan dapat merasakan semua belnya berdiri saking takut. Apalagi, aroma min yang keluar dari napas suaminya itu menyentuh permukaan wajahnya yang dingin. Benar juga. Kenapa Arum lupa mengunci pintunya? Kau bodoh, Arumi. Mati kau saat ini. Kau pasti akan dimakannya. Jerit Arumi dalam hati, sambil menggerutu dengan umpatan akan kecerobohan dirinya sendiri. Arum lupa. Kan tadi kebelet. Lalu, Arum teringat tiba-tiba, kalau malam ini sudah masuk hari pertama Ramadan. Jadi, Arum berniat mandi hadas, jelas Arumi dengan bibir yang gemetar. Justru, hal itu membuat Max seketika tak kuasa menahan gemes di dalam D4-danya. Secara spontan, pria itu memajukan tapnya. Untuk pertama kalinya, Max merasakan bisbir seorang W4 nita. Dan, untuk pertama kalinya juga bagi Arumi, menerima ciuman dari seorang laki-laki. Blues. Jadi, begini rasanya. Manis dan lembut, batin Max. Entah dorongan dari mana, bukannya melepas justru dirinya semakin mendalamkan ciumannya. Max ingin merasakan N1 kemat yang baru ia rasakan ini. Candunya akan melebihi narkoboy yang biasa ia konsumsi. Arumi tak sanggup menahan D4 bidang itu dengan salah satu tangannya saja. Tetapi, jika menggunakan keduanya, maka TB bagian atasnya akan terekspos secara sempurna. Arumi tidak mau sampai itu terjadi. Namun, Arumi ingin menghentikan ciuman memburu dari suaminya yang hampir menghabiskan oksigennya ini. Max tidak memperdulikan pemberontakan kecil dari istrinya itu. Justru, pergerakan Arumi membuat geloranya semakin terpancing. Belum pernah, ia merasakan sensasi yang seperti ini sebelumnya. Max, yang selama ini membenci wanita sehingga, hal itu juga berpengaruh pada G4 irahnya. Karena itulah, Max tidak pernah bisa tergoda dengan wanita secantik apapun. Akan tetapi, malam ini, Max merasakan hal lain dalam tennya, pikirannya dan juga hatinya. Melihat penampakan istrinya, naluri kelel 4 kiannya yang mati suri sontak bangkit begitu saja. Dan, Max tidak mampu menguasai itu. Max tiba-tiba merasakan ada air asin yang ke dalam mulutnya. Pada saat itulah dirinya sadar, bahwa Arumi menangis karena ulahnya. Max
Sontak melepaskan ciumannya dan tatapannya langsung terarah pada mata basah dan wajah pucat istrinya. "Sid, aku membuatnya ketakutan sampai menangis," batin Max, memakai dirinya sendiri. Max langsung menjauhkan tubuhnya yang sejak tadi rapat tanpa jarak dengan istrinya itu. Sehingga Max dapat merasakan betapa lembutnya bagian depan TB Arumi. Max yang tak tahu harus apa dan bagaimana, memilih untuk pergi begitu saja dari kamar mandi. Meninggalkan Arumi dengan TB lemasnya yang langsung terjatuh begitu saja di atas lantai. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus di kamar mandi? Kenapa Mas tidak bisa menahan diri sebentar saja? Kenapa harus memperlakukan Arumi seperti ini? Batin Arumi penuh sesal. Dan sesak itu berkumpul di dalam dadanya sekarang. Arumi membekap mulutnya agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. Sekuat tenaga, Arumi mengontrol kembali pernapasannya. Menormalkan kembali detak jantungnya. Juga, mengembalikan tenaganya yang seakan menghilang tadi. Dengan berkali-kali melafazkan ayat kursi, Arumi kembali mampu berdiri di atas kakinya setelah serangan mendadak dari suaminya tadi. Walaupun hanya sekedar ciuman, nyatanya mampu mengguncang perasaan serta mental Arumi. Arumi kembali membersihkan tubuhnya di bawah air shower. Namun, setelah ia memastikan kalau pintu sudah terkunci rapat, Arumi mematut dirinya di cermin. Menelisik tubuhnya yang sebagian telah terlihat oleh suaminya. Meraba bisbir bengkaknya karena cukup lama menjadi San 4 Pan, Max tadi. Saat ini Arumi merasa ragu ketika harus keluar dari kamar mandi. Sikap apa yang harus ia tunjukkan pada suaminya nanti? Berbagai pertanyaan seketika berseliweran dalam kepalanya. Apakah Max akan meminta lebih dari sekedar ciuman nanti? Oh, tidak. Arumi belum siap, ya Allah. Bab 26. Max ternyata sama bingungnya dengan Arumi. Dirinya sejak tadi hanya mondar-mandir di dalam kamarnya. Baru kali ini, Max tak bisa menemukan solusi sebagai pemecah masalah. Otaknya seketika buntu. Kini, yang ada dalam ingatannya adalah rasa dari bibir istrinya itu dan juga tatapan sendu dari mata Arumi yang basah. RGGH. Max sukses mengacak-acak rambutnya yang sedikit ikal itu hingga berantakan. Raut wajahnya sudah semrawut menyiratkan ekspresi frustrasi. Max terjebak dengan kelakuannya sendiri. Padahal, jauh hari telah ia ikrarkan dalam hatinya bahwa tidak akan menjalin komitmen apapun pada Arumi. Dia akan membuat wanita itu mundur perlahan hingga keputusan untuk mengakhiri rumah tangga ini keluar dari bibir istrinya sendiri. Tetapi nyatanya, Max pada akhirnya tergoda dan jatuh dengan pasrah ke dalam pesona istrinya itu. Wanita ninja yang dia pikir buruk rupa serta aneh. Kenapa aku tidak bisa menahan diri sih? Kalau sudah begini, kan? Max kembali mengerang sambil mengusap kasar wajahnya. Tak lama, bunyi kenop pintu terdengar. Tanda seseorang di dalam sana berencana keluar. Max langsung mematung kaku dalam posisinya. Hendak berbalik pun enggan. Dia tak tahu harus bersikap seperti apa ketika berhadapan dengan Arumi. Ah, memang boleh. Mafia kejam menjadi sepolos itu. Di mana darah dinginmu, Max? Apakah sedikit demi sedikit telah menghangat? Aku akan keluar. Kamu bisa mengganti pakaianmu di dalam ruangan itu. Tunjuk Max,
tanpa menoleh sama sekali ke arah Arumi. Baik, jawab Arumi pelan. Cepatlah. Aku tunggu di ruang makan. Titah Max tegas, dengan nada yang tidak sengaja ia ucapkan dengan keras. Semua itu, karena demi menutupi rasa gugup yang pertama kali Max alami dalam hidupnya. Ternyata, pengaruh pesona Arumi bagi Max cukup mengacaukan otaknya. Arumi yang menunduk, sontak mengangkat kepalanya pada saat dia tak melihat lagi bayangan suaminya di atas lantai. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata, dia tidak menuntut apa-apa untuk saat ini. Setidaknya, jantungku masih aman, ucap Arumi pada dirinya sendiri. Kemudian Arumi mengikuti arahan dari suaminya, untuk masuk ke dalam walk-in closet. Sebab, Arumi memang harus mengganti pakaiannya. Arumi sempat membuka kedua matanya lebar pada saat melihat barisan gamis di dalam sebuah lemari kaca. Arumi tidak menyangka kalau suaminya ternyata telah menyiapkan semua ini untuknya. Seketika, terbit sebuah senyuman simpul di wajahnya yang tak lagi sepucat tadi. Arumi mengabaikan rasa kagumnya, karena mengingat pesan dari Max agar dirinya cepat menyusul ke ruang makan. Arumi mengambil salah satu gamis dengan model kekinian dari butik milik artis yang menjadi incarannya sejak lama. Arumi mengenakannya lengkap dengan niqab yang menutupi wajah cantik alaminya. Tak lama, Arumi keluar dari kamar, dan bingung setelah menutup pintu. Ruang makannya di mana? Ini, Arum harus belok kanan apa kiri? Arumi bertanya-tanya seorang diri, sambil terpaku di tempatnya berdiri. Tak lama, seorang pelayan muda yang bernama Datang Naima, menghampirinya. Mari, Nyonya ikut saya, kata Naima, yang tahu bahwa istri majikannya ini pasti sedang bingung. Wajar saja, karena Arumi pastinya belum hafal seluk-beluk dari mansion ini. Keduanya turun menggunakan lift, menuju lantai 2 di mana ruang makan terdapat di sana. Hingga pada akhirnya Arumi sampai di sebuah ruangan bernuansa sejuk. Bahkan Arumi bisa mendengar suara gemericik air di sana. Arumi menoleh pada jendela kaca. Maka tampaklah kolam beserta air terjun kecil buatan. Di depan sana, suaminya sudah menunggu di depan meja makan dengan ukuran cukup panjang. Silakan, Nyonya. Naima menggeser kursi di sebelah Max, untuk Arumi duduki. Arumi yang sudah duduk merasa kikuk karena Max terus memperhatikannya sejak tadi. Arumi memilih diam, menunggu suaminya yang memulai pembicaraan. Jujur, Arumi tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Meskipun banyak menu makanan yang terlihat lezat, sudah tersaji di atas meja tersebut. Kita ini mau makan. Apa tidak bisa kamu buka penutup wajahmu itu sebentar? Tanya Max, tegas. Arumi langsung menoleh ke arah suaminya itu. Menelaah ucapan Max beberapa saat. Seketika, otaknya menjadi lemot. Arumi mendadak teringat kejadian di kamar mandi tadi pada saat melihat tatapan tajam Max padanya saat ini. Arumi, panggil Max sekali lagi. Sebab istrinya malah melamun. Astagfirullah. Maaf, Mas. Arumi hanya khawatir, jika di rumah ini ada laki-laki lain. Maksudnya pekerja atau anak buahmu? Jelas Arumi jujur dengan kepala menunduk. Dia tak kuat mendapat tatapan sedalam itu dari suaminya yang menawan dan rupawan itu. Pekerja di dalam mansion, semuanya perempuan. Kecuali yang bekerja di luar. Sementara,
Anak buahku tidak akan masuk begitu saja tanpa izin dariku, jelas Max. Baiklah, kalau begitu. Arumi mengangguk kemudian membuka penutup wajahnya. Max, yang duduk di depannya menatap dengan napas tertahan. Padahal, ini bukan pertama kalinya dia melihat wajah Arumi, bukan? Kenapa harus ikut tegang? Naima dan Azura, si pelayan senior yang standby di tempat itu untuk melayani kedua majikannya ini, tak mampu menutupi keterkejutan mereka. Bahkan, Naima dan Azura sampai membekap mulut masing-masing dengan telapak tangan. Keduanya pun saling menatap satu sama lain. Yakin, sebentar lagi kabar kecantikan wajah Arumi akan tersebar ke seantero mansion ini. Sudah, Mas, kata Arumi lembut, yang sontak menyadarkan Max dari keterpakuannya. Max berusaha mengedipkan matanya susah payah. Kalian berdua, ayo layani nyonya, titah Max pada pelayan. Naima dan Azura langsung bergerak maju, menuangkan minuman untuk pasangan suami istri ini. Arumi yang belum pernah dilayani seumur hidupnya menjadi kikuk. Arumi meraih piring kosong milik Max lalu berniat mengambilkan makanan. Mas, nasinya segini kebanyakan tidak? Lalu mau lauk apa? Iga domba bakar, daging asam manis atau udang saus Thailand? Tanya Arumi, menyebutkan menu di atas meja. Max, yang mendengarnya pun melongo. Seharusnya mereka yang melayaniku, bukan kamu, kata Max. Arumi tersenyum, kemudian berkata lagi. Arumi yang memiliki kewajiban melayani, Mas. Karena ini salah satu kesempatan Arumi untuk meraih pahala dari bakti kepada suami, jawabnya dengan suara yang lembut menenteramkan. Sehingga, Max tidak memiliki kemampuan untuk sekedar menyanggah setiap ucapannya. Terserah kau sajalah, asal kau tidak capek. Setelah melayani kebutuhan makan Max, Arumi kembali duduk dengan tenang dan keduanya pun makan tanpa suara. Bahkan denting dari sendok dan garpu pun terdengar halus sekali. Arumi yang sudah selesai makan, terdiam menunggu sampai suaminya selesai. Hingga ia melihat Max, mengusap bibirnya dengan lap tanda kegiatan makan pria itu telah selesai. Arumi pun memberanikan dirinya untuk berbicara. Mas, nanti dini hari, Arum boleh masak untuk sahur. Sahur? Apa itu? Makan pagi, sebelum subuh, jelas Arumi. Untuk apa? Arumi mau puasa, Mas. Besok pagi sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan, jelas Arumi lagi. Dia tidak berharap, Max mengerti. Setidaknya pria itu memberinya izin, itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Apa itu puasa?